Kalimantan itu paling besar itu memang di perdagangan besar dan eceran, Mbak, yang paling besar Oke. ya. Mhm. Itu yang paling besar. Dominasi tenaga kerjanya juga demikian, perdagangan besar dan eceran. Memang ini tantangan tersendiri bagaimana kita meningkatkan upaya usaha-usaha yang mungkin bergeser ke non perdagangan juga seperti di industri pengolahan, itu Mhm. sekitar 11% Mhm jumlah tenaga mhm. kerjanya. Jadi paling besar memang perdagangan besar dan eceran yang paling besar, sekitar hampir 50%. Ya. Dampaknya seperti apa kontribusinya terhadap ekonomi daerah khususnya di Kalimantan Timur nih dengan adanya UMKM yang cukup besar dibandingkan dengan wilayah Kalimantan yang lainnya, Pak Tutut? Ya, tentu kalau kita lihat ya, dampaknya sebenarnya memang belum relatif besar. Mhm. Selama ini Kalimantan Timur memang terkenal didominasi oleh batu bara, industri pengolahan ya, migas gitu ya, sama CPO gitu ya, yang paling besar itu. Cuman memang tadi ngelihat dari sisi jumlah serapan tenaga kerjanya yang cukup besar, sekitar jumlah tenaga kerjanya itu sekitar hampir 700.000. Bisa dibayangkan kalau jumlah penduduknya mungkin sekitar hampir 3-4 juta gitu ya, itu cukup besar juga gitu ya. Nah, dan pangsanya tadi dengan omsetnya aja kami lihat memang nomor 2 juga setelah Kalimantan Selatan. Jadi total omset UMKM-nya itu cukup besar, sekitar 72 triliun. Cukup besar sekali gitu ya. Jadi merupakan kekuatan yang baru yang harus kita perhatikan ke depan. Mhm. Kalau dilihat sendiri khusus tenaga kerja ini kan sebetulnya angkanya memang masih di bawah dari Kalimantan Selatan ya Pak. Sebetulnya apa sih yang membuat masih kurangnya penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur ini khusus sektor UMKM? Ya, karena kita tahu ya, Kaltim itu memang mostly banyak bergerak di sektor tadi saya bilang ribuan, ada izin usaha pertambangan, ada pertambangan yang Mhm. besar juga di PKP gitu ya, dan turun-turunannya subkontraktor yang besar. Jadi memang beda dengan di Jawa mungkin ya, lebih ini mungkin Bali juga gitu ya. Jadi di sini memang korporasi besar itu memang cukup menyerap tenaga kerja cukup banyak, itu cukup menarik. Gitu. Dan UMKM-UMKM tadi saya bilang memang masih di perdagangan besar yang mayoritas gitu ya. Tentu kita Mhm. harus giatkan juga hal-hal yang lebih produktif mungkin di industri pengolahan gitu kan, di Betul. makanan minuman dan sebagainya. Sejauh ini upaya Seperti yang itu. dilakukan Pak Tutuk dari pemerintah atau juga Bank Sentral nih untuk bisa meningkatkan tadi sektor bisnis UMKM di sektor-sektor lainnya dan kemudian juga meningkatkan serapan jumlah tenaga kerjanya apa aja Pak? Kolaborasinya nih antara pemerintah, Bank Sentral dan juga masyarakat. Ya, kami memang menekankan kepada bagaimana kita harus bisa melewati ini ya percepatan pemulihan ini dengan selalu bersinergi. Jadi kami bersinergi dan sekarang momennya adalah momen karena memang sekarang era digital ini Iya, harus kita manfaatkan sebaiknya gitu ya. oke. Kita tahu dampak daripada pandemi COVID ini dari data kami menunjukkan memang paling terdampak adalah UMKM, paling terdampak adalah sektor UMKM. Dan Ya, dan survei kami menunjukkan bahwa UMKM ini semakin lama, jadi awal pandemi itu betul-betul memberikan shock luar biasa, ada mhm. penurunan penjualan, penurunan harga jual dan sebagainya. Nah ini kita sikapi respon dengan kita bersinergi, kita optimis dengan pemerintah, mari kita bersama-sama dengan juga komunitas, dengan asosiasi, dengan perbankan juga untuk menyikapi bagaimana era digital dan pandemi ini dengan memanfaatkan era digital untuk mengangkat lagi UMKM. Dan alhamdulillah kami Iya. punya survei hampir setiap bulan menunjukkan bahwa UMKM itu dari dulunya drop banget di sekitar Maret April Mhm. sampai kami survei Desember kemarin itu terus membaik, semuanya trennya membaik. Oke. Contoh misalnya ya, penjualan Mhm. drop sampai 90% penjualan drop di April. Saat ini sudah turunnya hanya sekitar 25%, jadi sudah sangat membaik sekali gitu ya. Betul. Harga jualnya juga tadinya drop banget kita untuk mendorong penjualan. Saat ini cuman tadinya hampir 50%, sekarang tinggal 17%. Jadi Mhm. kembangannya luar biasa dengan sinergi kita bersama karena memang nggak bisa sendiri-sendiri. Kita harus bersinergi karena otoritas dan mungkin dari sisi-sisi lain yang harus kita persepsi resiko juga gitu, asimetri informasi harus kita turunkan karena memang banyak sekali UMKM sebenarnya masih bisa eksis, masih bisa Ya. punya daya saing dengan cara kita bersinergi tadi.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.